Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu kemuliaan daripada bulan Ramadan adalah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai seorang hamba yang akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga di setiap hari di bulan Ramadan. Makanya jamaah rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin sangat-sangatlah mengharapkan bahwasanya kita ini manusia, kita ini semuanya akan menjadi bagian dari ampunan Allah tersebut yang bisa kita raih sehingga kita bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara sebabnya Allah Azza wa Jalla mengangkat seseorang dari siksa neraka adalah karena gugurnya dosa-dosa. Perlu kita semuanya fahami bahwasanya surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang sudah tidak punya dosa. Sehingga kalau kita nanti meninggal dunia akan tetapi masih berkubang dengan dosa, maka akibatnya kita akan mondok di neraka. Itu penting untuk kita pahami, ya. Kita senantiasa berusaha untuk menghapuskan dosa-dosa kita selagi masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas beberapa sebab dari penggugur dosa. Ya, sebab-sebab daripada pengguguran dosa. Agar dosa kita hilang, ya. Kalau di akhirat nanti sudah tidak bisa. Kalau panjenengan masih banyak dosanya, mau nggak mau harus dimasukkan ke dalam neraka untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Lamanya berapa lama? Wallahu a'lam. Yang jelas, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari nerakanya Allah. Sangat luar biasa perih siksaan Allah nanti di yaumul qiyamah. Kita berlindung kepada Allah. Apalagi ini masih di bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan. Allah menyediakan door prize. Ya, setiap hari akan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Perlu kita fahami bahwasanya dosa ini kan sesuatu yang tidak membekas di kita. Coba kalau dosa itu membekas di muka kita, ya mungkin orang petangi. Mungkin muka wajah kita orang petak saking akeh dosa. Ya.
Dosa ini sumber dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat. Sumber daripada bencana yang terjadi di tengah-tengah kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Orang-orang yang banyak berdosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengakibatkan lingkungannya juga menjadi ikut disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa berusaha menjaga diri kita dari dosa-dosa dan lingkungan kita dari dosa-dosa, agar supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Dalam ayat yang lain sekalian, Allah juga menyampaikan, ma asabaka min khasanatin faminallah wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Kebajikan yang kamu peroleh adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan keburukan apapun yang menimpamu itu semuanya karena kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul bagi seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi bagi keseluruhan. Jemaah rahimakumullah, dari dua ayat yang mulia ini, penyebab dari keburukan-keburukan yang terjadi dimanapun kita berada, baik tingkatannya individu, keluarga, lingkungan kecil maupun lingkungan besar. Ketika terjadi sesuatu musibah yang menimpa kita, itu adalah murni karena perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Ya, penyebab terjadinya musibah adalah karena kesalahan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya. Perlu kita fahami bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah zalim kepada diri kita. Kita mau seperti apa di dalam kehidupan kelak, di dalam lingkungan, di dalam keluarga, di dalam sebuah bernegara, tergantung dari niat kita, tergantung dari cita-cita kita, dan kita berbuat segala sesuatu yang menuju ke arah tersebut. Kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik, nanti di masa depan pasti kita akan ditimpa sebuah musibah. Ya, sebuah contoh saja. Ketika kita ditimpa musibah, ujian misalnya, anak-anak kita misalnya menjadi anak-anak yang tidak mengerti agama, tidak mau menjalankan ibadah. Itu kenapa? Bukan karena Allah zalim kepada kita, tapi kita yang zalim kepada diri kita sendiri, tidak mempersiapkan anak kita sedini mungkin. Itu contoh. Makanya akan tetapi di sini Allah juga menyampaikan, Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.
Sebagian besar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Di dalam banyak kasus itu bahwasanya walaupun kita banyak berbuat kesalahan dan dosa, Allah tidak menurunkan apa-apa musibah yang menimpa kita. Lancar-lancar saja. Itu maksudnya. Ya. Ini karena apa? Karena Allah Maha Pemaaf. Akan tetapi secara umum bahwasanya kalau kita mendapatkan musibah itu pasti disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau kebaikan yang kita peroleh adalah dari Allah. Sedangkan keburukan apapun itu adalah dari kesalahan diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi bahwa dosa ini yang akan menyebabkan kita disiksa oleh Allah di dalam neraka. Ya. Dalam surat Al-Qari'ah. Ya, kita semuanya hafal. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, ringan timbang bukan berarti dia tidak sholat. Mungkin dia sholat, puasa, zakat, akan tetapi ringan, timbangannya ringan. Sebabnya ringan kenapa? Kadang-kadang sholatnya kadang-kadang sholatnya dengan antuk-antukan, pikirannya melayang kemana-mana dan sebagainya. Ini menimpa kita semuanya. Tidak khusyuk, ya, tidak benar dalam tata caranya. Kita berpuasa tapi banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang menggugurkan pahala dosa-dosa kita. Misalnya seperti itu. Makanya amal-amal yang kita lakukan timbangannya menjadi ringan. Itu. Sementara dosanya tambah. Oke. Ini yang akan terjadi seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Qari'ah ini. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu. Kita amalnya mung-mungan, dosane mong-mongan. Artinya orang gelem mandek dosa terus yang dilakukan. Ya, lagi puasa ya, hanya dengan tanpa terasa atau sengaja misalnya ya menghibai tetangga ataupun melakukan hal-hal yang banyak mengurangi pahala puasa panjenengan. Ya. Puasa-puasa semestinya harus banyak digunakan untuk mentelaah Al-Quran, panjenengan lebih banyak untuk membaca berita-berita yang tidak ada manfaatnya, bahkan kadang-kadang menimbulkan dosa. Sehingga ini sekali lagi hal-hal seperti ini yang mengurangi bobot daripada ibadah kita. Itu. Makanya kita harus senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam segala macam ibadah. Jangan sampai ibadah kita menjadi enteng timbangan nih. Ya, kita sholat misalnya taraweh, ya, kita sudah menjalankannya dengan capek barangkali ya. Kita jangan sampai berkurang timbangannya. Harus mempunyai pahala yang nilainya besar. Itu. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, dengan mengikhlaskan niat, dengan berusaha untuk khusyuk walaupun angel, gini betul. Ya tapi berusaha. Allah akan melihat usaha kita. Semuanya akan dilihat dari usaha kita. Perkara hasil sudah barang tentu Allah lebih tahu, ya. Karena untuk bisa khusyuk membutuhkan banyak piranti.
Ya, misalnya kalau saya membaca Al-Quran untuk bisa lebih khusyuk, panjenengan harus mengerti artine janjane, sehingga bisa mengikuti. Akan tapi karena keterbatasan, ya panjenengan berusaha saja untuk menyimak dengan sebaik-baiknya, nanti ketika mungkin berada di rumah baru panjenengan lihat maknanya, artinya seperti apa, sehingga sedikit banyak bisa mengetahui. Itu seperti itu. Ya, lalu kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya di antara sebab-sebab Allah menggugurkan dosa-dosa kita adalah ada berapa ini? Ini ada banyak sekali sebenarnya. Ya, kita akan bahas beberapa sesuai dengan waktunya mungkin. Pada hari ini mungkin satu saja dulu. Yang pertama adalah taubat. Ya, taubat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Taubat itu berarti apa? Taubat apa berarti artinya? Tidak mengulangi lagi apa yang sudah, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Taubat namanya. Taubat kadang-kadang ada taubat nasoha, kalau taubat taubat sambal ini bahasa Jawa ya, taubat nasoha itu bahasa Arab. Taubat dan nasoha, taubat yang benar-benar ya, ketika ya khususnya untuk dosa-dosa besar kita usahakan ya, kita beriktikad untuk melaksanakan taubat dan nasuha. Semua dosa-dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lampau, kita benar-benar mempunyai hati yang kuat untuk tidak melakukannya kembali. Ya, dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Itu. Akan tetapi sudah barang tentu kita tidak bisa menghindar dari dosa-dosa kecil yang sifatnya setiap hari. Itu. Ya, dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Itu. Ya. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat banyak dosanya. Dan kita bertaubat kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya kembali di masa yang akan datang. Sekarang dan masa yang akan datang. Kalaupun ada kita pernah melakukan dosa-dosa besar, misalnya pernah melakukan kesyirikan, segera bertobat kepada Allah. Pernah memakan riba misalnya, segera bertobat kepada Allah. Pernah menyakiti orang, pernah membunuh orang, pernah mencuri misalnya, itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Ya, harus segera bertobat. Pernah berzina misalnya. Ya, pernah apa saja yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa dengan, ini semuanya dosa-dosa besar. Ya,
Kita bertobat, benar-benar bertobat, tidak mengulangi hal-hal yang sudah kita lakukan. Kita yakin bahwasanya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni itu semuanya karena Allah Maha Pengampun. Ya, akan tetapi ya kalau dosa-dosa besar itu tadi, khususnya kalau kita tidak taubatan nasuha, ya, itu akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Contoh dosa syirik. Dosa syirik kalau kita tidak benar-benar taubatan nasuha, tidak boleh syirik. Dosa syirik kok tobatnya tobat sambel. Itu. Kalau misalkan yang lain lah dosa, misalnya kadang-kadang kan kita senengannya gosip nih, ibu-ibu itu senengnya menggosip itu biasanya tobatnya tobat sambal lah ngesuk taora, tapi tetap baik ngesuk maning. Wis ngomong kita nyong wis terakhir kira orang rasani tapi ngesuk maning. Itu termasuk diantaranya banyak berbohong banyak dan sebagainya, itu termasuk diantaranya. Itu. Tapi kalau untuk dosa-dosa besar tidak boleh, ya, harus senantiasa taubatan nasuha. Ya, kesyirikan misalnya, yang pernah melakukan kesyirikan, barangkali ada pernah ke dukun, ya, atau pernah punya jimat misalnya, punya buli-buli. Apa itu buli-buli? Punya apa? Ya akik lah. Itu semuanya kesyirikan. Ya, kita harus bertobat, buang itu semuanya jauh-jauh. Bersihkan hati dari kesyirikan, bersihkan hati dari ketergantungan kepada hal-hal yang karena itu semuanya akan menutupi kita semuanya, menutupi hati kita, menutupi kebaikan. Ya. Kita yakin manusia, kita sadar bahwa kita ini tidak mungkin ya menjalani kehidupan kok suci bersih kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin. Ya, pasti kita akan suatu saat baik sengaja maupun tidak disengaja terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu, ya, istiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitung-hitungnya. Ya, bagaimanapun kita istiqomah di dalam keinginan untuk tidak berbuat dosa, kita pasti tidak akan mampu. Tidak akan mampu terlepas dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ini pasti sudah menjadi fitrah manusia. Tempatnya salah dan dosa. Akan tetapi perbedaannya antara yang beriman dan orang kafir, kalau kita berdosa, kita sadar bahwa kita ini melakukan dosa dan segera bertobat. Ini angelekan ini, sadar kalau sudah salah atau sadar kalau sudah dosa. Kadang-kadang orang berbuat dosa tidak sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Ini yang susah, ya. Karena tidak merasa salah, akhirnya dia terus-terusan melakukan kesalahan dan dosa. Agar tahu bahwa itu dosa, adar itu adalah sebuah kesalahan, caranya bagaimana? Keberipun kira-kira. Untuk bisa mengetahui itu sebuah dosa, ya, sudah tentu butuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Itu semuanya. Sehingga kita tahu kalau kita melaksanakan sesuatu yang bertentangan, kita tahu bahwa itu berdosa. Ketika sadar bahwa itu dosa, maka segera kita tahu taubat kepada Allah.
Ya angele kan angger orang ngerti bahwa itu sebuah dosa. Contoh misalnya riba, ya. Berapa banyak orang yang memakan riba tanpa sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Itu harus difahami ini. Karena tidak sadar, tidak memahami, makanya dia senantiasa berbuat dosa. Itu berbeda ketika orang tersebut paham bahwa itu sebuah riba. Ketika dia melakukan sebuah transaksi yang mau nggak mau harus melewati itu, senantiasa sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Sehingga apa? Sehingga dia segera bertaubat, walaupun mungkin besoknya melakukan kembali karena terpaksa harus melalui jalur yang ada ribanya. Itu seperti itu, ya. Perbedaan antara orang yang tahu bahwa itu dosa dan orang yang tidak tahu bahwa itu dosa. Kalau orang yang tidak tahu, ya dia menjalani itu semuanya dengan penuh keceriaan, penuh kebanggaan dan sebagainya. Itu contoh. Jamaah rahimakumullah. Itu saja pada hari ini, ya. Salah satu, ya, taubat sebagai penggugur dosa-dosa kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan dengan sebab penggugur dosa yang lain di kesempatan yang lain, jika Allah masih mengizinkan kita untuk membahasnya kembali. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.